Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otit Trisari dengan NIM 2005520085. Hari ini saya akan melakukan presentasi dengan materi audit sumber daya manusia guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Audit Manajemen Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tigubang Semarang dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Lalu, next. Berikut adalah pengertian audit SDM. Audit SDM atau sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM. Audit SDM menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas SDM yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas yang dilakukan berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tertentu. Lalu yang berikutnya, audit SDM membantu perusahaan kinerja atas pengelolaan sumber daya manusia dengan cara yang pertama, menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Lalu yang kedua, menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan SDM. Lalu untuk yang ketiga, melaporkan keberadaan SDM saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Lalu untuk yang keempat, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik sumber daya manusia. Lalu yang kelima, menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Lalu untuk yang keenam, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja SDM atau sumber daya manusia. Lalu yang ketujuh, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan demi rekomendasi khusus. Lalu berikutnya terdapat tujuan audit SDM. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit SDM yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut antara lain, yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Lalu yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Lalu yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Lalu yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Lalu yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Lalu berikutnya terdapat manfaat audit sumber daya manusia. Ada beberapa manfaat dari audit sumber daya manusia antara lain, yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM atau sumber daya manusia terhadap organisasi. Lalu yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Lalu yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Lalu yang keempat,
memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Lalu yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Lalu yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. Lalu yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik sumber daya manusia. Lalu yang ke-8, menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur sumber daya manusia yang lebih efektif. Lalu yang ke-9, meningkatkan keinginan untuk merubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Lalu yang ke-10, memberikan evaluasi yang cermat terdapat sistem informasi sumber daya manusia. Lalu yang berikutnya, pendekatan audit sumber daya manusia terdapat 3, yaitu yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Lalu yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Lalu yang ketiga, mengukur kinerja program. Lalu yang berikutnya, terdapat pendekatan audit sumber daya manusia. Yang pertama, pendekatan komparatif. Tim audit sumber daya manusia membandingkan perusahaan atau divisi dengan perusahaan atau divisi lainnya guna menyingkap bidang-bidang yang berkinerja buruk. Pendekatan ini lazimnya digunakan untuk membandingkan hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia. Lebih spesifik, pendekatan ini membantu mendeteksi bidang-bidang yang membutuhkan pembenaran. Lalu yang berikutnya, terdapat pendekatan otoritas pihak luar. Tim audit sumber daya manusia bergantung pada keahlian konsultan dari luar atau temuan-temuan riset yang dipublikasikan sebagai suatu standar terhadapnya aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia yang dievaluasi. Konsultan ataupun temuan-temuan riset dapat membantu menemukan penyebab masalah-masalah yang timbul. Lalu yang ketiga, terdapat pendekatan statistikal. Dari catatan-catatan yang ada, tim audit sumber daya manusia atau SDM menghasilkan standar-standar statistikal terhadapnya. Aktivitas-aktivitas dan program sumber daya manusia dievaluasi. Dengan standar matematis ini, tim audit dapat menemukan kesalahan-kesalahan pada saat kesalahan tersebut masih kecil, berupa data yang dikumpulkan per tahun. Metode kuantitatif seperti yang pertama, regresi variabel, atau memanfaatkan hubungan antara 2 atau lebih kuantitatif sehingga satu variabel dapat diprediksi dari variabel lainnya. Lalu yang kedua, korelasi lebih. Mengukur tingkat asosiasi yang ada antara 2 atau variabel. Lalu diskriminan, mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan adanya atau lebih kelompok dalam satu populasi. Lalu yang keempat, pendekatan kepatuhan. Dengan mengambil sampel elemen-elemen sistem informasi sumber daya manusia, tim audit mencari penyimpangan-penyimpangan dari berbagai peraturan, kebijakan, serta prosedur-prosedur perusahaan.
Melalui upaya-upaya pencarian fakta, tim audit dapat menemukan apakah terdapat kepatuhan berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan. Lalu yang kelima, pendekatan manajemen berdasarkan tujuan. Pada saat pendekatan manajemen berdasarkan tujuan digunakan terhadap bidang-bidang sumber daya manusia, tim audit dapat membandingkan hasil-hasil aktual dengan tujuan-tujuan yang dinyatakan. Bidang-bidang berkinerja buruk dapat dideteksi dan dilaporkan. Lalu berikutnya terdapat langkah-langkah audit. Langkah atau tahapan tersebut meliputi yang pertama, audit pendahuluan, lalu yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program, lalu yang ketiga, audit lanjutan, lalu yang keempat, pelaporan, dan yang terakhir, tindak lanjut. Audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia yang diaudit. Tujuan audit dalam audit sumber daya manusia harus dirumuskan terlebih dahulu dan memerlukan survei untuk memahami kondisi yang terjadi dan berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Tujuan audit terdiri dari 3 elemen, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Untuk yang pertama, terdapat kriteria. Kriteria merupakan standar atau norma yang menjadi pedoman bertindak bagi setiap individu dan kelompok di dalam organisasi. Kriteria dapat berupa rencana sumber daya manusia, lalu yang kedua kebijakan dan peraturan tentang sumber daya manusia, lalu yang ketiga tujuan setiap program sumber daya manusia, lalu yang keempat SOP perusahaan, lalu yang kelima dan lain-lain. Lalu berikutnya terdapat penyebab. Penyebab atau cause merupakan pelaksanaan program-program sumber daya manusia dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi sumber daya manusia yang ada saat ini. Penyebab ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Lalu akibat merupakan sesuatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan atau berdasarkan kriteria dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan. Akibat ada yang dapat diukur secara finansial maupun non-finansial. Lalu, review terhadap sistem pengendalian manajemen. Beberapa hal yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen di bidang sumber daya manusia yang perlu dicermati oleh auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dari program atau aktivitas sumber daya manusia harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Lalu yang kedua, kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang melaksanakan program atau aktivitas kualifikasi sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, terdapat anggaran program. Lalu yang keempat, pedoman kerja, persyaratan kualifikasi. Lalu yang kelima, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Lalu yang keenam, standar kinerja program. Berikut terdapat audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan
terhadap temuan tersebut ke dalam kriteria, penyebab, dan akibat. Lalu yang kedua, berbagai kelompok temuan tersebut kemudian dianalisis untuk memahami apakah permasalahan tersebut berdiri sendiri atau saling terkait dengan permasalahan yang lain. Lalu yang ketiga, dari berbagai kekurangan yang ditemukan auditor, kemudian menyusun suatu rekomendasi untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar tidak terulang kembali. Lalu terdapat pelaporan. Laporan audit harus berisi tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Juga harus memuat rekomendasi serta ruang lingkup audit. Lalu berikutnya tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Dalam pelaksanaannya, auditor mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Lalu berikutnya terdapat ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit sumber daya manusia dibagi ke dalam 3 kelompok, sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, hingga proses seleksi dan penempatan. Lalu pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, kemudian dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan, pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri, pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Lalu, audit atas perolehan sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana sumber daya manusia Rencana sumber daya manusia merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan. Tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas, dalam kurung kuantitas dan kualifikasinya, dan tepat pada saat yang diperlukan. Lalu tahapan dalam proses perencanaan sumber daya manusia diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan, tingginya intensitas persaingan dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan atau customer focus berdasarkan pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang pertama, pekerjaan yang ada saat ini, berapa banyak sumber daya manusia yang terlibat pada setiap tugas, lalu seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan, lalu pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi perusahaan, dan yang terakhir, apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Lalu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia.
yaitu yang pertama hubungan pemerintah, lalu yang kedua kondisi perekonomian, lalu yang ketiga kondisi persaingan dan kondisi perusahaan, lalu yang keempat komposisi tenaga kerja dan pola kerja, lalu sumber tenaga kerja di antara lain alternatif dalam pencarian sumber daya manusia. Antara lain yang pertama, lembaga pelatihan tenaga kerja, lalu yang kedua perguruan tinggi, lalu yang ketiga bursa kerja, dan yang terakhir lembaga-lembaga izin yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Lalu berikut terdapat tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama terdapat penentuan kuantitas dan kualitas sumber daya yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Lalu yang kedua, menjamin tersedianya dan kualitas sumber daya manusia yang akan mengisi semua informasi di dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Lalu yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya manusia sehingga produktivitas kerja meningkat. Lalu yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia. Lalu yang keenam, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas sumber daya manusia. Lalu yang terakhir, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Lalu berikutnya terdapat manfaat perencanaan sumber daya manusia. Perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia yang sudah ada di dalam perusahaan, lalu meningkatkan efektivitas kerja, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, lalu tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih di masa yang akan datang. Lalu menyediakan dasar penyusunan program sumber daya manusia bagi sumber daya manusia. Lalu terdapat rekrutmen. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen meliputi yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan dan levelnya dalam perusahaan. Lalu yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Lalu menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Dan yang terakhir, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan efektivitas sumber daya manusia yang lain dan dengan kerjasama dari manajer lini dan karyawan. Lalu mendapatkan pool calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat, lalu mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya, lalu melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan baik yang ditolak maupun yang diterima untuk mengevaluasi
efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas sumber daya manusia yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada yang pertama, analisis pekerjaan, lalu yang kedua, deskripsi pekerjaan, lalu yang ketiga, spesifikasi pekerjaan, lalu yang keempat, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Lalu yang kelima, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Lalu berikutnya, perencanaan dan keputusan strategis tentang rekrutmen, lalu fleksibilitas, dan pertimbangan-pertimbangan hukum. Lalu yang berikutnya terdapat seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima atau menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan penempatan dalam kurung placement berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Lalu yang berikutnya, tujuan khusus proses seleksi. Memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan sumber daya manusia dapat kembali pada waktu tertentu. Mengevaluasi, mempekerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka, lalu memperlakukan pelamar secara adil. Memperlakukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif, lalu memperkecil kerugian yang akan terjadi akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan, lalu membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Lalu terdapat audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan keandalan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengandalkan pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan, lalu perencanaan dan pengembangan karir, lalu penilaian kinerja, kompensasi dan balas jasa, lalu keselamatan dan kesehatan kerja,
lalu kepuasan kerja karyawan. Lalu berikutnya pelatihan dan pengembangan karyawan. Di dalam audit pelatihan dan pengembangan karyawan, auditor harus mengerti benar mengenai yang pertama, tujuan pelatihan dan pengembangan, lalu yang kedua, kriteria pelatihan, dan yang ketiga, materi dan prinsip pembelajaran, lalu yang keempat, program aktual, dan yang kelima, output setelah pelatihan, dan yang keenam, evaluasi dan timbal balik karyawan. Lalu berikutnya, perencanaan dan pengembangan karir. Tujuan perencanaan dan pengembangan karir yang pertama, menyelaraskan strategi dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Lalu yang kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Lalu yang ketiga, mendukung keberagaman tenaga kerja. Lalu yang keempat, menurunkan perputaran karyawan. Lalu yang kelima, mendukung munculnya potensi karyawan. Lalu berikutnya, yang keenam, meningkatkan perkembangan pribadi. Dan yang ketujuh, mengurangi ketergantungan karyawan terhadap pihak lain dalam pengembangan karirnya. Lalu yang ke-8, memuaskan kebutuhan karyawan. Lalu yang ke-9, membantu perencanaan tindakan afirmatif. Lalu berikutnya terdapat penilaian kerja. Penilaian kerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam program audit, hal sebagai berikut harus ada dalam audit penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, tujuan penilaian, lalu yang kedua, instrumen penilaian, dan yang ketiga, petugas penilai, keempat, siapa yang dinilai, lalu yang kelima, standar penilaian, dan yang keenam, waktu penilaian, dan yang ketujuh, pelatihan bagi penilai, dan yang ke-8, umpan balik dan implikasi. Lalu berikutnya terdapat kompensasi dan balas jasa. Perusahaan harus memiliki manajemen kompensasi yang dapat mendukung peningkat kinerja. Tujuannya adalah yang pertama, menjalin ikatan kerja formal antara perusahaan dan karyawan. Lalu yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Lalu yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Lalu yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan. Dan yang kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Lalu yang keenam, meningkatkan disiplin karyawan. Lalu yang ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan, menghindari intervensi pemerintah. Lalu berikutnya,
Berikutnya terdapat keselamatan dan kesehatan kinerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan. Yang pertama, kecelakaan kerja. Lalu yang kedua, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Lalu yang ketiga, kehidupan kerja berkualitas rendah. Lalu yang keempat, stres pekerjaan. Dan yang kelima, kelelahan pekerja. Setelah diketahui penyebabnya, perusahaan dapat menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja di antaranya. Untuk yang pertama, pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu yang kedua, mengendalikan stres dan kelelahan dalam bekerja. Lalu yang ketiga, mengembangkan kebijakan kesehatan pekerja. Lalu yang keempat, menciptakan program kebugaran. Kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat atau kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada diri mereka sendiri, dan beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal antara lain yaitu teori ketidakpuasan, teori keadilan, teori dua faktor. Berikut adalah faktor-faktor penyebab kepuasan kerja. Yang pertama, tempat bekerja yang tepat. Lalu yang kedua, pembayaran yang sesuai atau gaji yang sesuai. Lalu yang ketiga, organisasi dan manajemen. Lalu yang keempat, supervisi yang tepat. Lalu yang kelima, pekerjaan yang tepat. Berikut adalah audit atas pengurangan sumber daya manusia. Sebelum dilakukannya pengurangan karyawan yang merupakan jalan terakhir, ada beberapa alternatif agar pengurangan karyawan dapat dipertimbangkan, yaitu seperti pengurangan jam kerja dan gajinya, atau yang biasa disebut job sharing atau program pensiun dini. Pengurangan tenaga kerja atau terutama pemulusan hubungan kerja atau PHK melibatkan berbagai permasalahan hukum yang harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak yang terkena PHK tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158/167 mengatur dalam perusahaan dapat melakukan PHK berdasarkan yang pertama, tenaga kerja melakukan pelanggaran berat atau penipuan,
pencurian, atau membocorkan rahasia perusahaan dan sebagainya setelah kesalahannya dapat dibuktikan. Lalu yang kedua, tenaga kerja melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan atau pihak yang berurusan. Lalu yang ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama setelah mendapat surat peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali berturut-turut. Lalu yang keempat, tenaga kerja mengundurkan diri secara sukarela. Lalu yang kelima, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan tenaga kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Lalu yang ketujuh, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bekerja atau perusahaan. Lalu yang ketujuh, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima tenaga kerja untuk melanjutkan hubungan kerja. Lalu yang kedelapan, perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. Lalu yang ke-9, perusahaan pilot atau gulung tikar. Lalu yang ke-10, tenaga kerja memasuki masa pensiun. Lalu yang ke-11, tenaga kerja mangkir selama 5 hari berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penulisan dalam PPT tersebut atau PPT yang ditayangkan. Semoga PPT ini atau materi ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.